Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang matematika diskrit. Oke, setelah kita mengetahui hukum-hukum dari aljabar boolean, sekarang waktunya kita akan praktekin hukum-hukum tersebut dalam proses penyederhanaan aljabar boolean. Oke, jadi eh, pada video kali ini kita hanya latihan, jadi kita bukan belajar atau membahas ya, tapi kita hanya sekadar latihan agar ingatan kita makin bagus ya, dan kita makin paham juga tentang hukum-hukum aljabar boolean yang kita bahas di video sebelumnya. Oke, kita mulai dari soal pertama terlebih dahulu. Oke, jadi soal pertama itu kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini ada 3 peubah ya, yaitu ada peubah A, ada peubah B, dan peubah C. Nah, kita lihat di sini ada ada 4 suku ya. Kalau kita lihat di sini ada 4 suku. Nah, jadi oh ya, dalam aljabar boolean suku itu disebut term ya. Nah, jadi kita sebut saja sebagai term. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada 4 term ya. Nah, ini setiap term ini dipisah dengan tanda tambah. Nah, yang ini. Oke. Nah, pada kok suku sih? Term ya, kita nyebutnya term aja. Nah, jadi pada term pertama, kalau kita lihat di sini ada A dikali B, B not ya, not B ya, dikali C ya. Kemudian di term kedua itu ada A dikali B dikali not C. Nah, di term ketiga itu ada A dikali B dikali C. Dan di term keempat itu ada A dikali not B dikali not C. Oke. Nah, jadi langkah pertamanya ya, kita akan gunakan faktor keluar ya. Kok gunakan sih? Kita akan melakukan faktor A keluar. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, di sini peubah A di semua term itu sama-sama A biasa nih. Jadi nggak ada not A kan, kalau kita lihat di sini ya, nggak ada not A. Makanya kita lakukan faktor A keluar ya. Nah, jadi kayak apa ya, analoginya itu, ini kan A-nya sama aja nih. Nah, kalau kita lihat di sini nggak ada not A kan. Nah, karena nggak ada not A ya kan, otomatis sama nih ya kan, semuanya sama-sama A biasa. Nah, karena sama ya kan, lebih baik kita tarik keluar A-nya gitu loh ya kan. Jadi daripada A-nya ini berulang di setiap term, mending A-nya nih kita tarik aja keluar, jadi A-nya nih tinggal satu ya kan. Nah, jadi kita gunakan hukum distributif balik ya untuk melakukan faktor A keluar. Nah, jadi setelah kita gunakan hukum distributif balik, kalau kita lihat di sini A-nya nih bukan lagi bagian dari term-termnya gitu. Tuh kalau kita lihat ya, termnya masih sama, ada 4 term juga ya. Nah, yang term pertama itu ada not B dikali C ya, dan seterusnya ya sampai term keempat. Tapi bedanya ya, bedanya termnya ini kali ini nggak ada A. Kalau kita lihat ya, nggak ada A-nya. Nah, kalau soal awal ya, kalau aljabar awal itu kan ada A-nya. Nah, sekarang A-nya tuh udah nggak ada lagi ya. Kenapa? Karena A-nya tuh ditarik keluar. Tuh lihat, A-nya udah ditarik keluar ya kan. Nah, kalau misalnya A-nya ditarik keluar, maka yang ditulis itu cuma satu, yaitu A ini aja ya kan. Jadi nggak ada A dikali A dikali A dikali A sampai 4 kali, nggak ada. Karena ya apa ya, ini kan sama aja gitu loh, A-nya kan sama-sama A biasa, peubah biasa, bukan peubah yang dinotkan ya kan. Nah, karena sama aja ya, kayak apa ya, buang-buang aja gitu loh, buang-buang tempat aja gitu loh ya kan.
kalau misalnya sama aja gitu loh, ya kan, mending ditulis satu gitu. Nah, analoginya mungkin seperti itu, ya. Nah, karena A-nya ditarik keluar, ya, maka otomatis A-nya cuma satu di sini. Tapi kalau kita perhatikan di sini ada kurung, nih. Jadi ada kurung yang memisahkan antara A dengan 4 term yang ada di dalamnya, ya. Nah, apa artinya? Artinya adalah ketika A ini ditarik keluar, A ini tuh hanya akan ditulis satu, ya, hanya akan ditulis satu aja, nggak ditulis 4, ya. Nah, akan tetapi A yang kita tulis satu ini aja itu harus eh, berlaku, ya, berlaku untuk semua termnya, ya. Nah, makanya ya kan kita kasih tanda kurung di sini, ya. Artinya apa? Artinya ya kan A ini itu berlaku untuk semua yang ada di dalam kurung ini. Semua term yang ada di dalam kurung ini, ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita artikan, ya, kalau kita baca, artinya adalah A dikali term pertama, kemudian A dikali term kedua, kemudian A dikali term ketiga, dan yang terakhir A dikali term keempat. Nah, jadi gitu. Jadi, apa ya, jadi inti dari faktor A keluar ini, itu adalah A-nya ini cuma ditulis satu, tapi A-nya ini tetap berlaku untuk semua termnya, ya. Nah, seperti itu. Untuk term 1, term 2, term 3, dan term 4. Semua apa namanya? A-nya harus berlaku. Makanya kita kasih kurung seperti ini, ya. Nah, gitu. Karena ya kan di mana-mana ya kan di mana-mana ya kalau misalnya kita nemu suatu angka ya kan kemudian ada di dalam kurung ya kan ada angka di dalam kurung itu A yang di luar kurung itu pasti akan eh, dikalikan dengan semua angka yang ada di dalam kurung. Contohnya 3 dikali dalam kurung 5 ditambah berapa ya? Ditambah 4 misalnya. Nah, berarti apa? Berarti 3 itu dikali 5 ya kan? Kemudian dikali 4. Nah, seperti itu, ya kan? 3 dikali 5 dikali 4, ya kan? Nah, setelah itu hasilnya baru dijumlahkan. Nah, seperti itu. Jadi, tiganya ini berlaku gitu untuk 5 maupun 4 gitu. Ya kan? Nah, 3 kali 5 15, dikali 4 12. Ya kan hasilnya 27. Nah, gitu ya. Sama aja ya kan kalau misalnya 5 ditambah 4 dulu ya kan itu 9 dikali 3 itu 27 sama. Nah, seperti itu. Akan tetapi itu cuma analogi, ya kan? Kita ngambil contoh dari matematika yang sederhana ya. Nah, jadi yang dimana angka di luar kurung itu berlaku untuk semua angka yang ada di dalam kurung. Nah, sama dalam aljabar boolean juga seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan gabung B yang sama, ya. Nah, seperti ini. Jadi, ya kan kalau kita lihat, ya kan, di sini ada 2 B yang biasa dan ada 2 B yang dinotkan. Kalau kita perhatikan, ya. Nah, jadi ya kan B yang sama ini, ya kan. Nah, ini kan ada B dengan B aja dan ada not B dengan not B. Nah, not B-nya ya. Nah, not B-nya ya. Pertama kita gabungkan yang not B dulu, ya. Nah, kalau kita lihat ya kan, di sini not B-nya, ya kan, itu cuma ditulis satu, ya. Nah, jadi ya kan not B-nya cuma ditulis satu. Kenapa? Karena ya kan lagi dan lagi, ya. Ini mirip dengan faktor A keluar, ya. Nah, jadi ini apa ya? Sama-sama menarik keluar B-nya, ya kan? Kalau kita lihat ya. Nah, kalau kita perhatiin itu B-nya tuh ditarik keluar, ya. Akan tetapi B yang ditarik keluar, ya, itu berlaku untuk semua C-nya, semua termnya gitu loh, ya kan. Nah,
Jadi ya kan, not B ya kan kalau kita lihat ya kan, dia dia itu terhubung dengan C biasa dan juga not C, ya kan. Nah, maka otomatis ya kan, kalau kita lihat ya, di sini ada, not B ya kan, nah dalam kurung. Nah, di dalamnya itu ada C dan juga not C. Nah, begitu, ya. Jadi, eee, dia ini tetap berlaku gitu loh, not B ini tetap berlaku untuk C biasa dan juga not C ini, ya kan? Makanya dibuat kurung seperti ini. Jadi ini, lebih tepatnya ini, apa ya, eee, hukum distributif balik juga ya sebenarnya, ya kan? Eee, yang di mana kita menarik B keluar gitu, ya kan? Menarik faktor keluar gitu, ya kan? Untuk mengubah B, ya kan? Nah mungkin, di sini kita nggak menulis begitu karena kita, menganggap ya kan, ada 2 B yang berbeda. Jadi kita gabung B yang sama, ya kan. Nah, gitu. Jadi karena B-nya beda ya kan, ada yang not B dan juga ada yang B biasa, maka, secara otomatis ya kan kita mesti tarik satu-satu, ya. Nah, begitu. Yang ini untuk not B dan ini untuk yang B biasa. Jadi kita tarik satu-satu gitu, ya kan? Nah, kita tarik satu-satu agar B-nya, B yang sama itu tergabung. Nah, begitu ya. Nah, jadi eh, sebenarnya sama aja dengan langkah pertama ya. Nah, cuma ini beda bahasa aja ya intinya. Intinya beda bahasa aja. Ya kan? Kalau untuk faktor A keluar, ya kan? Itu sama aja dengan kita tuh ngegabungin A. Ya kan? Nah, ini kan A-nya sama. Nah, A-nya ini digabungkan jadi satu seperti ini. Nah, gitu. Ya, tapi dia tetap berlaku untuk semua termnya. Nah, sama ya kan, ini B-nya juga ditarik keluar, ya kan. Tujuannya untuk ngegabungin, ya kan. Misal not B dengan not B juga, yang biasa dengan yang biasa juga gitu, ya kan digabungkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini untuk B yang biasa, ini berlaku untuk not C dan juga C. Maka dia ditulis seperti ini, ya kan. B dalam kurung not C dan C. Nah, seperti itu. Oke, setelah semuanya sudah, setelah B-nya ditarik keluar, sekarang yang kita lakukan adalah gunakan hukum komplement, ya. Nah, jadi kita, eh, akan gunakan hukum komplement pada C, ya. Nah, jadi, eh, ingat ya, hukum komplement itu, ya, kalau misalnya kita, ya, kalau misalnya kita menemukan ubah yang sama, tapi apa ya, beda jenis aja gitu loh, ya kan. Nah, kalau contohnya di sini, ya kan C, ya kan. Nah, ini kan sama nih, ya kan. C dengan C sama gitu, ubah yang sama. Tapi ya kan beda jenis. Nah, jenis yang pertama ya kan itu ada C biasa dan jenis yang kedua itu adalah not C, ya. Nah, kalau misalnya kita nemu seperti ini, nemu bentuk seperti ini, artinya apa? Artinya ya kan eh, kita lihat tandanya apa? Di sini tandanya tambah, ya. Nah, kalau misalnya di sini tandanya tambah, maka secara otomatis hasilnya itu pasti satu, ya. Nah, gitu, ya kan. Tapi kalau hasilnya, kok hasil sih, operasi ya. Kalau misalnya operasinya ini adalah kali, maka otomatis hasilnya tuh nol. Nah, itu eh, hukum komplement seperti itu. Jadi kita akan bikin eh, C ditambah C, not C ini itu menjadi nilai konstanta gitu, ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, hasilnya ya kan kalau kita lihat di sini satu, ya. Nah, jadi ya kan sisanya adalah not B dikali satu. Nah, kemudian ya kan yang ini juga sama, ya kan. Not C juga ditambah C juga ya kan kalau kita pakai hukum komplement itu hasilnya adalah satu, ya. Jadi otomatis sisanya adalah B dikali satu gitu. Nah, hasilnya adalah B itu sendiri, ya kan. Nah, dan juga ini not B juga ya kan dikali satu juga hasilnya adalah not B itu sendiri. Oke, setelah begini ya kan, kita akan lanjutkan lagi penyederhanaan terakhir,
ya. Kita akan lanjutkan penyederhanaan terakhir. Jadi, kita sudah dapat ya kan sisanya ya kan, C-nya kan tadi sudah habis tuh ya kan, sudah jadi konstanta semua ya kan, dan kemudian sudah, dikalikan dengan B dan not B semua, ya kan. Jadi otomatis C-nya habis. Nah, jadi sisanya tinggal not B dan juga, B biasa seperti ini, ya kan, dan juga ada A yang ada di luar kurung. Nah, seperti ini. Nah, namun ya kan kalau kita lihat ini polanya sama. Polanya sama seperti C yang kita lakukan hukum komplement sebelumnya, ya kan, yang di mana ya kan di sini B-nya ini adalah, 2 peubah yang sama tapi jenisnya beda, ya kan. Ada not dan ada yang, biasa aja gitu, ya kan. Nah, maka secara otomatis kita gunakan hukum komplement kalau, kita nemu kondisi seperti ini, ya kan. Kita lihat ya kan di sini, operasinya adalah tambah. Nah, berarti otomatis dipastikan hasilnya adalah satu. Maka otomatis, A-nya itu dikalikan satu dan hasilnya adalah A. Nah, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, apa ya, hasil dari penyederhanaannya. Jadi ya kan, berapapun nilai B, berapapun nilai C, ya kan, pada akhirnya itu nilainya itu adalah A gitu. Nah, gitu ya. Misalnya ya kan, A-nya true ya kan, B-nya false ya kan, C-nya false ya kan, maka otomatis, hasilnya tuh pasti true gitu, ya kan. Nah, artinya seperti itu ya. Karena ya kan hasil penyederhanaan menunjukkan kalau, eee, bentuk yang paling sederhana dari, aljabar yang 4 term ini, itu adalah A. Ya, A doang gitu, ya kan. Nah, berarti ya kan, apa ya, hasil dari aljabar ini itu ditentukan dari nilai A. Jadi mau B-nya itu true, mau C-nya itu true ya kan, atau false ya kan. Intinya ya kan tergantung A-nya itu true atau false. Kalau A-nya true ya berarti true, kalau A-nya false ya berarti false. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ya kan ini masih sama, eh, apa ya? Masih sama, kok sama sih? Beda kali ya. Beda ya. Maksudnya sama-sama ini ya, sama-sama aljabar biasa yang akan kita sederhanakan ya maksudnya. Nah, tapi terdapat perbedaan kalau kita perhatikan. Perbedaan yang pertama ini jumlah termnya ini cuma 3. Nah, sedangkan, ini kan ada 4 nih termnya. Nah, sedangkan ini termnya ada 3, cuma ada 3. Tapi ya kan kalau kita perhatikan, kali ini ya kan, pemisah antar termnya itu adalah kali, bukan tambah, seperti ini, ya kan? Nah, gitu. Dan karena pemisahnya itu adalah kali, maka otomatis ya kan setiap termnya itu dikasih tanda kurung seperti ini, ya. Agar, nggak disangka ya kan, misalnya ya kan, term pertama dengan term kedua nggak dikasih kurung ya kan. Nah, kita mungkin ngiranya ya kan, B dikali A, padahal kenyataannya, A ditambah B dikali A ditambah C, not C gitu ya kan, yang benar. Nah, gitu ya. Jadi biar, kita tuh nggak salah paham gitu ya kan saat mengerjakan, makanya dikasih kurung seperti ini. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama ya. Kita buat faktor A keluar menggunakan hukum distributif balik. Oke, jadi lagi dan lagi kita pakai hukum, faktor A keluar, ya. Nah, kenapa? Ya kan, karena ya kan, kalau kita perhatikan, di sini A-nya yang paling banyak, ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, A-nya yang paling banyak di sini, ya kan. Nah, gitu. A-nya yang paling banyak ya kan, B-nya kan, cuma 1, C-nya itu, cuma 2 gitu, ya kan. Walaupun di sini kalau kita perhatikan, di sini ada, apa ya, not A gitu. Jadi beda gitu, ya kan, nggak bisa digabung gitu, ya kan. Tapi setidaknya ada 2 nih, ada 2 yang sama, ya. Ada 2 A yang sama. Jadi bisa kita tarik, ya kan. Nah, secara otomatis bisa kita tarik. Nah, jadi kita lihat, ya kan di sini ada 2 A yang sama, ya, pada 2 term, yaitu term pertama dan juga term yang kedua, ya. Nah, jadi A-nya ini kita tarik, ya kan. Kita tarik keluar ya kan. Nah, B-nya itu gabung dengan C gitu ya kan.
Nah, jadinya seperti ini, ya kan? Nah, jadi A-nya ini tinggal satu, gitu. A-nya tinggal satu, ya kan? Akan tetapi A-nya ini tetap berlaku untuk B dan juga C, gitu, ya kan? Nah, seperti ini ya. Tapi karena operasinya beda ya, kalau yang nomor pertama kan nomor satu kan operasinya itu kan apa ya, pemisahnya kan tambah. Nah, kali ini pemisahnya itu kali. Jadi otomatis gak ada kurung di sini ya, ya kan? Gak ada kurung di sini ya kan, karena kita semua tahu gitu, ya kan? Kalau pada akhirnya ya kan kali tetap didahulukan gitu, ya kan? Ketimbang tambah gitu ya kan. Jadi otomatis nggak ada kurung di sini gitu loh ya kan. Nah, tapi beda ya kan dengan yang ini ya. Kalau yang ini kan apa ya, tambah kan, ya kan, maka otomatis perlu dikasih kurung gitu, ya kan. Nah, perlu dikasih kurung, ya kan. Nah, ininya tambah ya kan, tapi ya kan A-nya itu dikali gitu, A-nya kali gitu. Nah, sedangkan ini ya kan A-nya ini tambah gitu ya kan. Nah, karena A-nya tambah, jadi otomatis nggak perlu pakai kurung. Nah, seperti itu ya. Jadi kurung ini hanya berlaku jika A-nya itu dikali gitu, ya kan, A dikali term-termnya, ya kan, bukan A ditambah termnya. Gitu. Oke, bentuknya seperti ini. Setelah kita pakai hukum distributif balik, sekarang kita lanjut. Kita akan bikin hukum distributif. Nah, kali ini bukan hukum distributif balik, tapi ini hukum distributif biasa, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya kan di sini ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya kan, kita sudah punya semacam term baru ya, term baru di sini ya, kalau kita lihat ya. Nah, sekarang kita akan apa ya? Kita akan lakukan hukum distributif terhadap term ini dan juga term yang tersisa. Nah, jadi term yang tersisa itu adalah term yang ketiga. Jadi yang kita lakukan hukum distributif balik tadi kan cuma term pertama dan term kedua. Term ketiganya nggak kita apa-apain. Jadi otomatis kita ya udah ya kan kita lakukan hukum distributif pada kedua term tersebut ya. Term yang ini dan juga term yang terakhir, yang ketiga. Oke? Nah, jadi pertama-tama ya kan kita semua tahu kalau A itu ya, A yang ini ya, A yang ini itu berlaku untuk not A dan juga C yang ini. Maka otomatis kita tulis seperti ini ya. A dikali not A ditambah A dikali C. Nah, seperti itu. Ingat ya, setiap kita kalikan dalam kurung, itu otomatis dia akan berlaku untuk semua yang ada di dalam kurungnya, ya kan? Nah, berarti ya kan kalau A dikali dalam kurung ini, maka otomatis A-nya ini akan berlaku untuk not A dan juga C-nya. Nah, begitu. Oke, sekarang setelah A-nya dikalikan, baru yang B-nya. B-nya juga sama, juga berlaku untuk ini, untuk A, ya, not A, dan juga untuk C-nya. Oke, jadi kita kalikan. Nah, hasilnya adalah seperti ini, ya kan. B, ya kan. Oh iya, lupa ya, ini B dan C ini kan satu term ya. Jadi langsung aja kita kalikan untuk apa namanya, B dan C ini kan satu term ya, ya kan. Nah, sebenarnya, ya kan. Nah, gitu. Sedangkan A itu beda term gitu, ya kan. Nah, akan tetapi ya kan mereka tetap disatukan dalam kurung gitu, ya kan. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya ya ini bukan apa ya? Maksudnya ini tetap satu term, tapi mereka ini dipisahkan gitu, ya kan? Dipisahkan menjadi dua bagian, ya, dua bagian term gitu, ya kan? Nah, bagian term yang pertama itu adalah A, bagian term yang kedua itu adalah B dikali not C. Nah, begitu. Oke,
B dikali not C itu dikalikan dengan not A dan juga C biasa. Hasilnya adalah seperti ini, ya. Nah, jadi ya kan uppernya B not dikali not C, ya kan, dikali not A, ya kan. Nah, seperti ini, ya kan. Nah, begitu juga dengan B dikali not C dikali C. Nah, sama ya kan. B dikali not C-nya itu tetap sama, dipertahankan seperti A-nya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke, kita lanjut. Kemudian kita sederhanakan A dan C menggunakan hukum komplement. Nah, jadi kita nemu cukup banyak ya. Ada dua ya. Ada dua kondisi yang dimana kedua peubah itu sama, tapi beda jenis. Contohnya A ini. A dan not A. Dan not C dan C. Nah, jadi ya kan kalau kita lihat ya, karena di sini kali ya, operasinya kali, maka otomatis hasilnya 0. Nah, seperti ini. Sehingga ya kan yang ini 0 itu nggak usah kita tulis lagi. Sisanya adalah AC ditambah BC, B not C, not A, ditambah B dikali 0. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Kemudian, karena B dikali 0 sama dengan 0, maka secara otomatis ya kan term ini itu akan dihapus. Jadi sisanya tinggal A dikali C ditambah B dikali not C dikali not A. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi selesai. Sekarang di sini aku sudah menyediakan latihan mandiri untuk teman-teman yang ingin mengasah lagi apa ya, kemampuan menyederhanakan aljabar Boolean menggunakan hukum-hukum yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa latihan sendiri ya, latihan secara mandiri, ya kan, bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut. Oke, nah jadi aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang latihan penyederhanaan aljabar Boolean. Jadi mohon maaf ya, aku merasa di video kali ini aku kurang maksimal menjelaskannya ya. Entah kenapa suaraku agak kurang ya. Padahal masih pagi ya. Ini aku bikin videonya nih pagi ya sebenarnya. Tapi entah kenapa suaraku agak lemes kan ya. Nah, jadi mungkin di video kali ini penjelasannya agak kurang, jadi aku mohon maaf ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin pengen lebih cepat paham lagi, mungkin teman-teman bisa cari video lain ya, video lain atau sumber belajar lain selain video ini. Oke, sekali lagi aku mau minta maaf ya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.